Isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan wali kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut, mengungkapkan gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos penaruh atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa? Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran mengapa UGM ikut menceburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai menunjukkan. Baik teman-teman ya, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali karena ini masih terkait ya sekitar ijazah palsu Pak Jokowi, dan hingga sampai saat ini dinyatakan masih terus bergulir dan tidak kunjung selesai-selesai. Nah teman-teman, kita melihat bahwa isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya masih terus bergulir. Nah kita melihat bahwa Said Didu sebut bahwa ini sosoknya. Nah, isu mengenai dugaan ya penggunaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat dan tampaknya belum menemui titik terang. Nah, kita melihat teman-teman bahwa ya selama ini ya sejumlah pihak menuding Jokowi memakai dokumen ya akademik yang tidak sah saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2014 sampai 2019 hingga sampai 2 kali periode menjadi Presiden
atau menjadi orang nomor satu di bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Salah satu tokoh yang cukup vokal di dalam persoalan ini adalah Said Didu. Ia yang mengklaim bahwa telah mengetahui identitas sosok yang diduganya sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Jokowi tersebut. Nah, kita lihat teman-teman apa dan siapa yang dimaksud dalam hal ini. Nah, kita lihat bahwa informasi itu menurut sumber dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Roy Suryo, yang juga dikenal sebagai pengkritik keras Jokowi terkait isu ini. Nah, mulai akun Twitter pribadinya, Said Didu menuliskan bahwa sosok yang diduga menjadi dalang adalah seorang profesor yang pernah menjabat sebagai wakil menteri dan kini masih aktif sebagai rektor di sebuah perguruan tinggi. Kita lihat teman-teman siapa yang disebutkan itu. Nah, Said Didu mengatakan bahwa dapat informasi dari Pak Kilmanto Suryo bahwa ada profesor mantan Wamen yang sekarang menjabat sebagai rektor dan patut diduga terlibat di dalam penyusunan ijazah atas nama Mulyono dari Universitas Pojok Pramuka. Apakah ini terkait dengan kunjungan Menteri Komunikasi dan ke Solo baru-baru ini, karena tekanan makin besar, itu yang disampaikan. Kita melihat bahwa cuitan itu kemudian menyebar luas ditanggapi oleh lebih dari 6.000 pengguna Twitter. Respon publik pun beragam, mulai dari upaya mengungkap identitas yang dimaksud sehingga munculnya kritik terhadap narasi yang disampaikan oleh Said Didu. Seorang pengguna dengan akun Evi Surfiani mencoba menebak siapa sosok profesor yang dimaksud, namun mengakui belum ada kepastian. Akun lain dan mempertanyakan waktu pembuatan ijazah tersebut, apakah sebelum Pilkada DKI Jakarta atau menjelang Pilpres tahun 2014. Sementara itu sebagian pengguna lainnya menganggap bahwa tuduhan tersebut tidak berdasarkan dan bersifat fitnah. Ahli fitnah akan selamanya jadi tukang fitnah. Itu keji sekali tuduhanmu. Itu tegas akun Bentos 191 menanggapi pernyataan Said Didu di akunnya. Isu sepertinya masih akan terus menjadi polemik publik meski belum ada bukti resmi atau penegasan dari pihak yang berwenang. Nah, ini cukup menarik sekali karena sampai saat ini kasus ini masih terus menjadi bahan polemik di antara masyarakat Indonesia teman-teman, dan juga di berbagai media sosial juga ini menjadi bahan olok-olokan para masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi juga. Kita lihat bagaimana respon para netizen menanggapi pernyataan-pernyataan yang barusan kita saksikan tadi, bahwa dikatakan segera adili pihak-pihak yang mendukung kebohongan atau pemalsuan ijazah Jokowi, karena itu awal dari kerusakan bangsa, termasuk KPU, karena imbasnya sangat terasa sekali kerusakannya. Bahwa jangan kalah dengan segelintir orang di UGM, mintakan pertanggungjawaban, seret dan adili Ova Emilia, salam kebenaran dan kejujuran rakyat Indonesia. Sekali berbohong terus menjadi kebiasaan bohong, bicaranya saja tidak bisa dipercaya, karena sudah bagi-bagi jabatan, akhirnya menjadi kuat, tapi kebusukan ditutup rapat-rapat pun akhirnya pasti bakal tercium juga. Para termul, masyarakat nggak bego-bego amat, masa percaya ijazah Jokowi palsu-palsu. Kenapa masyarakat percaya Jokowi?
tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi para termul gak usah ngotot juga ya. Mana suaranya alumni maupun mahasiswa UGM ya? Nggak ada suaranya, kampusnya diobok-obok demi melindungi kepentingan politik Pak Jokowi ya. Oke, teman-teman, kita lanjut bahwa di sini dikatakan OVA ya terlibat korupsi, yaitu dijadikan senjata Jokowi untuk menyandera UGM, khususnya Ibu Ova Emilia ini ya. Sekolah itu ya tempat untuk menimba ilmu dan tempat untuk menempa kejujuran ya dan keadilan bagi peserta didiknya ya. Bintang tempat untuk mendidik ya peserta didiknya yang jadi penipu ya. Ya ternyata yang jujur sudah tidak dipercaya dengan rektor UGM yang membela Jokowi tanpa dasar ya. Jokowi seharusnya sudah dipenjara, jangan ketika pejabat ya rendahan lantas hukum tajam setajam silet. Kalau rakyat jelata tidak bisa menunjukkan SIM asli di pengadilan, langsung divonis tidak punya SIM ya. Oke, presiden terburuk sepanjang sejarah, pemimpin kok pembohong ya, mencela ruwet ya, membuat licik ya, kemaruk ya, pemimpin yang tidak mampu memberikan contoh yang seharusnya dicontohkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke ya teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam NKRI harga mati.